Halo Sobat Tian Studio, selamat datang kembali di Zona Cerita Kita. Hari ini, kita akan langsung terjun ke dalam drama yang semakin panas dan penuh intrik dari sinetron kesayangan kita, Beri Cinta Waktu. Episode ke-160 kali ini benar-benar menyuguhkan sebuah roller coaster emosi, mulai dari romansa manis yang mendebarkan hingga konflik yang siap membuat darah tinggi. Mari kita mulai perjalanan ceritanya. Kisah dibuka dengan momen yang cukup mengejutkan sekaligus manis. Di sebuah parkiran yang sepi, Adila tiba-tiba dikejutkan oleh seseorang yang membekapnya dari belakang. Jantungnya serasa mau copot, panik setengah mati. Namun begitu ia berbalik, kemarahannya seketika luntur berganti dengan senyum malu-malu. Ternyata sosok penculik itu adalah suaminya sendiri, Trian. Momen tegang itu dengan cepat berubah menjadi pertemuan rahasia yang romantis. Trian mengaku sudah tidak tahan menahan rindu dan Adila pun merasakan hal yang sama. Mereka berdua melepas kangen, sembunyi-sembunyi layaknya pasangan yang sedang backstreet. Sebuah pemandangan manis yang menunjukkan betapa kuatnya cinta mereka. Di tengah momen itu, Trian menyampaikan kabar serius. Ia bercerita tentang pertemuannya dengan Pak Wira yang hampir saja mengungkapkan siapa dalang kejahatan yang selama ini mereka cari. Namun sebelum nama itu terucap, kondisi Pak Wira tiba-tiba memburuk. Kecurigaan Adila pun semakin tajam, terutama terhadap Bu Herlina. Ia menceritakan pertemuannya yang janggal dengan Bu Herlina, di mana Claudia juga sengaja dihadirkan untuk memancing emosinya. Trian menenangkan Adila, menegaskan bahwa Claudia hanya rekan kerja dan ia bangga melihat istrinya begitu cerdas dan tidak mudah terpancing. Mereka berdua sepakat ada rencana besar yang sedang disiapkan Bu Herlina dan mereka harus lebih waspada. Namun pertemuan rahasia mereka penuh dengan resiko, nyaris 2 kali kepergok oleh Muti, Bimo, dan Budini yang membuat jantung mereka terus berdebar kencang. Keesokan harinya, drama sesungguhnya dimulai di lokasi proyek. Disinilah Claudia, si pengganggu, mulai beraksi. Naura sudah menjelaskan detail proyek dengan sangat profesional, tapi Claudia seolah menutup telinga. Dia malah sibuk mencari perhatian Trian, terus-menerus bertanya hal yang tidak penting hanya agar Trian yang menjelaskannya, bahkan dengan seenaknya menyuruh Adila dan Naura pergi agar bisa berduaan dengan Trian. Saat Adila sedang sendirian, takdir mempertemukannya dengan Aditya. Pria itu menyapa Adila dengan ramah, berterima kasih karena Adila pernah menolongnya. Sebuah insiden kecil terjadi saat sandal Adila copot dan Aditya dengan sigap membantunya memakaikan kembali, sementara tangan Adila secara refleks memegang bahu Aditya. Adegan dengan tampak manis itu ternyata menjadi pemicu bencana. Trian melihat semuanya dari kejauhan. Hatinya seketika terbakar api cemburu. Dan di saat yang bersamaan, Claudia, si kompor, langsung memanasi suasana. Waduh, kok istri Mas Trian kayak gitu sih? Pantesan nggak pakai cincin nikah, hasut Claudia. Meski geram, Trian tetap membela istrinya. Jangan bicara sembarangan, saya percaya istri saya lebih dari apapun, tegasnya. Namun tak lama kemudian, giliran Adila yang dibuat cemburu. Ia melihat Trian dan Claudia berdiri begitu dekat dengan tangan Claudia akrab di bahu Trian. Dengan wajah kecewa, Adila hanya berkata singkat, "Kita ngobrol nanti," lalu pergi. Drama berlanjut saat makan siang bersama, di mana Claudia kembali berulah dengan mencoba menyuapi Trian di depan umum. Adila yang sudah muak memilih pergi ke toilet. Tak disangka, Claudia menyusulnya. Di toilet terjadi konfrontasi sengit. Claudia menghina Adila, mengatakan bahwa Trian tidak pantas untuknya. Tapi jangan remehkan Adila, dengan elegan ia membalas, "Konsep rumah tangga saya adalah saling percaya, dan perempuan seperti Anda bukanlah pertama kali mencoba mengganggu. Ujung-ujungnya mereka hanya akan menanggung malu." Kalah argumen, Claudia menjadi murka. Saat keluar toilet, ia sengaja menubruk Adila hingga terjatuh, lalu menabrak pelayan yang membawa minuman. Di depan Pak Cahyadi yang datang karena keributan itu, Claudia memutarbalikkan fakta dan menyalahkan Adila, bahkan mengancam akan membatalkan proyek. Pak Cahyadi yang termakan omongan langsung memarahi Adila habis-habisan. Hati Adila sakit, bukan karena dimarahi, tapi karena melihat Trian hanya bisa diam, terjebak dalam posisi sulit di antara ayah dan kliennya.
Adegan berpindah ke momen serius antara Trian, Pak Cahyadi, dan Bu Herlina. Trian akhirnya membela Adila, mengatakan ia tidak terima ayahnya memarahi Adila di depan umum. Pak Cahyadi yang peka langsung menembak Trian dengan pertanyaan tajam. "Kamu masih cinta kan sama Adila? Sikapmu itu bukan sikap atasan biasa." Trian berusaha mengelak, tapi pembelaannya dipatahkan oleh Bu Herlina. Dengan senyum penuh arti, Bu Herlina berkata, "Papa, jangan bikin Trian gak nyaman. Dari tatapan mereka berdua saja sudah jelas kalau mereka masih saling mencintai. Iya kan, Trian?" Pertanyaan tajam itu menjadi penutup yang menggantung, membuat kita semua penasaran setengah mati. Apakah Trian akhirnya akan mengakui perasaannya? Konflik semakin tajam, rasa cemburu semakin membara, dan musuh dalam selimut semakin berani menampakkan diri. Bagaimana nasib rumah tangga Trian dan Adila selanjutnya? Kita tunggu saja kelanjutannya, yang pasti akan semakin seru. Terima kasih sudah menyimak cerita hari ini bersama Tian Studio. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa di pembahasan episode berikutnya.